Recordnya gitu. Oke, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga bisa bertatap maya nih, kembali bersilaturahmi bersama rekan-rekan hebat seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua tadi saya dengar, termasuk PJ-nya. Ada juga rekan-rekan saya yang udah lama nggak ketemu nih, ada Pak Jeffrey, ada Pak Syukurullah tadi ya, Bu Anita tadi, banyak lagi yang dari Aceh Jaya juga. Selamat bergabung Bapak Ibu. Salawat dan salam ke Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal nih indahnya pendidikan yang berteknologi, bisa mengenal JSDI juga. Itu semua berkat perjuangan Nabi Allah wa Rasulullah. Yang saya hormati Ketua JSDI, nah ini sudah juga meninggalkan kita tadi, para pengurus JSDI Aceh, Bapak Abu Bakar yang menjadi kolaborator saya ya, rekan saya, nanti bersama-sama akan memperkenalkan Canva edukasi kepada Bapak Ibu semua. Namun sebelum kita mulai, ini masih semangat ya Bapak Ibu ya? Kayak mana-mana semangatnya nih? Nggak ada suaranya ya Pak Ibu, nggak bisa bersuara nih kawan-kawannya. Mungkin di kolom chat masih semangat. Tadi dia menjaga saya sempat hilang jaringan tadi karena kami di Aceh Jaya lagi cuaca ekstrim seperti yang disampaikan Bu Anita. Rupanya di Aceh besar juga Bu Anita ya. Dekat. Dekat Aceh Jaya. Iya, sama mungkin di Kuala Simpang nggak ya Pak Jeffrey ya? Iya, mudah-mudahan Kuala Simpang nggak. Oke, baik. Kawan-kawan ini masih semangat kan? Boleh masih. Di kolom chat juga nih. Masih semangat Pak, meskipun sinyal hilang timbul. Ya, enggak apa, yang penting Bapak Ibunya jangan hilang. Semangat Pak, penasaran ilmunya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita harus sepakat nih, kita di sini adalah belajar bersama. Tidak ada yang super, ya. Tidak ada yang superior, inferior, kita semua sama, belajar bersama. Cuma mungkin saja kami keduluan dapat informasinya. Sehingga kami harus menyampaikan hal baik ini kepada Bapak Ibu semua. Dan di sini juga, ini Pak Irfan Dhani masih semangat. Nah, di sini juga banyak nih para trainer-trainer dari Orprof lain. Nah, seperti Pak Irfan Dhani ini dari Sagu Safanya IGI. Walaupun saya juga IGI. Nah, ini ada banyak nih ya. Kawan-kawan dari Sagu Satal juga ada. Namun di sini kembali kita ingatkan, kita bersama-sama berkolaborasi, belajar bersama, saling mengingatkan jika kami salah, ya, saling membantulah, saling mengingatkan apa-apa yang memang harus kita lakukan. Baik, Pak Bu izin saya share screen. Silakan. Karena seperti kata orang ini ada beberapa teman juga yang masih baru saya kenal, ya kan? Jadi tak kenal makanya tak sayang nanti kalau orang bilang. Jadi kita kenalan dulu lah sedikit, gitu kan? Kalau udah kenal boleh bersayang-sayang gitu Pak Bu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Rabu, nama saya Ernal Fiandri. Nah, ini perkenalan diri saya buat dengan Canva. Nah, lengkap Canva, dengan ya? Lengkap dengan musiknya terdengar ya Mas Tara? Musiknya belum kedengaran. Oh, musiknya belum terdengar. Ya musiknya ini kemana? Keren dia? Ya, keren Canva ya. Ini ya itu udah kedengaran. Sebenarnya kita bisa melakukan apa saja nih di Canva. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu, kita bisa membuat presentasi menarik dengan Canva. Nah, saya Ernal Fiandri, guru di SMK Negeri 1 Calang. Nah, kebetulan saya guru otomotif di SMK Negeri 1 Calang. Nah, ini saya lahir dan besar di Kota Tapak Tuan, Bapak Ibu. Ya, tahu Tapak Tuan ya? Kota Naga. Mungkin ada sini yang dari Tapak Tuan. Nah, ini tepatnya 3 bulan setelah perayaan HUT RI ke-37. Nanti boleh dihitung-hitung saja kapan lahirnya. Dan saya hijrah nih, bekerja di Calang sebagai guru karena domisili saya di Aceh Jaya di Calang. Nah, ini beberapa organisasi yang saya ikuti.
seperti yang disampaikan Master Abu tadi, saya ada ketua JSDI Aceh Jaya kebetulan. Master Abu ini wakilnya, wakil ketua JSDI Aceh Jaya. Kemudian saya juga di organisasi profesi IGI, tepatnya sebagai sekretaris dan pengurus radio antar penduduk Indonesia RAPI. Ya, dengan kosen KEO. Mungkin ada kawan-kawan yang dari RAPI juga bergabung. Salam kenal. Ini hanya kebetulan. Nah, ini moto saya bersyukur dan berbagi. Jadi ini media sosial saya, mungkin kita bisa lebih akrab di sana. Ini nomor kontak saya, WA saya. Dan saya tidak sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini kita punya trainer hebat juga yang akan bersama-sama. Ini rekan saya yang menjadi moderator tadi, ini rangkap jabatan sama-sama, namanya Pak Abu Bakar. Ini asli orang PD, Pak Bu ya. Ya, juga benar. hijrah ke Aceh Jaya nih. Merantau. Tepatnya di Tenom. Ya, beliau mengajar di SMA Negeri 1 Tenom. Beliau wakil ketua JSDI. Nah, beliau ini guru berprestasi, Bapak Ibu, tahun 2021 yang lalu, tingkat provinsi Aceh. Ya, trainer, Kanva dan JSDI. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya. Mungkin tadi kita sudah bertanya-tanya, ada yang sudah mendapatkan akun pendidikan, ada yang belum mendapatkan akun pendidikan. Nah, yang sudah mendapatkan akun pendidikan, ayo coba di kolom chat dulu, atau di raise hand boleh lah. Atau yang belum udah juga. dapat semua, udah dapat semua mungkin. Atau udah dapat semua ya. Udah dapat semua, kita enggak berbahasa, kita lanjut nih ke yang lain. Atau yang belum. Nah, nanti yang belum, ini siapkan laptopnya. Kalau dia bergabung dengan laptop, boleh dengan HP. Nanti kita minta share, biar kita lihat bersama nih masalahnya di mana. Biar hari ini tuntas, semua kita fokus bisa mendapatkan akun pendidikan. Nah, mungkin ada kendala seperti kemarin Bu Sofiati katakan, saya udah ngajukan nggak di open nih, dibalas nggak direspon enggak, ya, nggak direspon lagi ya. Dibalas enggak, dikasih kode enggak, di PHP ya gitu ya. Baik. Nah, baik, sebelum ke sana Bapak Ibu, yang penting yang memang nanti ada kendala, silahkan siap-siap, nanti kita lihat bersama. Nah, saya mau share dasarnya dulu ke Bapak Ibu semua. Sebenarnya apa sih? Nah, kan gitu kan? Kanva pendidikan itu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, yang akan kita lihat di sini yang pertama adalah panduan aktivasi Kanva untuk pendidikan. Walaupun kemarin kita memang sengaja sebelum pelatihan, beberapa hari sebelumnya, kita mencoba mengajak Bapak Ibu untuk mengaktifasi supaya 48 jam berikutnya tepat di hari pelatihan ini Bapak Ibu semuanya sudah mendapat akun pendidikan. Nah, ini sebelum saya masuk ke sana, ini ada beberapa keasikan ya Bapak Ibu ya. Pastinya keunggulan lah dari Canva. Kalau kita presentasi dengan Canva, ini banyak fitur yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan siaran langsung nih untuk presentasinya. Kita bisa memberikan respon, misalnya kalau ke mahasiswa kita nih, sebelum kita mulai, harap semuanya diam dulu ya. Nah, gitu kan. Ini Keren, bisa ya? langsung di Canva, seperti itu. Atau kita bisa memberi sebelum membuka. Nah, sebelum memulai, kita buka dulu tirainya, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak keunggulan dari Canva. Nah, ini bisa kita atur waktunya, bisa kita kasih ini. Nah, ini kan bagi tampilan saja. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, yang pertama sebenarnya Canva untuk pendidikan itu apa? Gitu kan? Apa sih bedanya dengan Canva Pro? Apa sih bedanya dengan Canva yang gratis? Nah, ini mungkin ada teman-teman nih yang mungkin sudah pernah tahu. Bolehlah raise hand dulu, kita dengar pendapat teman-teman nih. Nah, setelah menggunakan Canva atau mengenal Canva 2 hari ini atau sebelumnya, ini Canva pendidikan ini apa sih bedanya gitu dengan
Canva yang ada. Karena Canva itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ada Canva yang pro, ada yang pendidikan, ada Canva untuk pribadi, ada yang gratisan, bahkan ada yang untuk perusahaan dan nirlaba. Nah, mungkin ada nih dari kawan-kawan yang mau menyampaikan. Nah, boleh di kolom chat juga boleh. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bercerita sama rekan-rekan yang belum di-approve ya. Apa sih keunggulan dari Canva Dari yang Canva. Atau ada tadi kan, ya? Pak, ini tes ya, tes kirim tugas tadi ada di kelas. Wah, ada beberapa yang menarik tadi tugasnya. Mungkin ada yang mau berbagi nih pada kita sebenarnya apa sih keunggulannya nih? Canva untuk pendidikan yang katanya 100% gratis untuk guru dan siswa dari TK hingga SMA Bapak Ibu. Jadi 100% gratis untuk guru dan siswa. Berarti dosen enggak dong? Ya enggak kebagian gitu ya. Makanya kemarin ada yang nanya kan, Pak, kalau kita upload kartu PNS boleh enggak? Ini untuk guru Bapak Ibu. Sehingga yang harus kita upload itu ada identitas yang menyatakan kita guru. Walaupun ibu guru kontra, guru apa sih yang guru ngaji yang mungkin enggak ini master ya. Nanti selama guru silahkan sampaikan identitasnya. Baik Bapak Ibu. Nah, walaupun pura-pura enggak tahu nih atau memang malu-malu mungkin master ya. Nah, Canva untuk pendidikan ini Bapak Ibu ini memudahkan kita guru dalam membuat, berkolaborasi, berkomunikasi secara visual di kelas ya. Banyak yang bisa kita lakukan, baik itu berkolaborasi untuk membuat poster, gambar, karena dia memiliki foto, font yang sangat menarik, Bapak Ibu. Jadi intinya di sini kita bisa berkolaborasi dalam membuat proyek. Nah, ini sudah digunakan lebih dari 18 miliar guru dan siswa seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini sekarang menjadi tren. Apa-apa kalau kita lihat di sosial media itu hashtagnya Canva. Ternyata memang sampai saat ini bukan kami karena trainer Canva, sampai saat ini untuk desain grafis yang mudah itu belum ada duanya. Canva itu belum ada duanya. Dia sangat memanjakan kita guru, memberikan kemudahan dalam desain dengan ribuan template-nya. Kalau kita bermain, mungkin ini ada Bapak Ibu yang memang sudah pernah bermain di CorelDRAW atau di Photoshop. Nah, itu kan kalau saya dulu seringnya desainnya pakai CorelDRAW, Photoshop, seperti itu kita memang harus punya imajinasi dan jiwa seni sendiri seperti itu ya. Tapi setelah mengenal Canva ini, kok kita dimanjakan gitu, mendingan pakai ini deh. Nah, kita sudah disiapkan, tinggal makan gitu. Baik, Bapak Ibu. Ini lanjutannya, dia memberdayakan kreativitas dan kolaborasi di setiap kelas. Jadi tadi intinya adalah kita bisa berkolaborasi di sini Bapak Ibu. Kreativitas itu harus dibangkitkan. Kenapa? Karena dia keterampilan untuk kita seumur hidup. Jadi manfaatnya untuk guru itu memang meningkatkan kreativitas. Nah, ini mungkin seperti gambar yang di background ini, para siswa bisa berkolaborasi mendesain bahan pembelajarannya. Kalau kita guru itu seperti yang disampaikan Pak John Darmawan tadi, bisa membuat RPP-nya menarik, bisa membuat LKPD digital. Kalau memang ada yang mendapat tugas tambahan nih, mungkin sebagai wakil kesiswaan atau humas promosi sekolah, nggak jadi masalah lagi sekarang Bapak Ibu. Ya, kalau dulu itu harus ke ini dulu lah, ke grafika ya. Grafika. Grafika, kalau sekarang sudah ada di jari masing-masing. Dan mudahnya Bapak Ibu, kita bekerja itu nggak harus menggunakan laptop lagi. Kita bisa menggunakan perangkat handphone kita. Seperti itu. Nah, ini manfaat lainnya untuk guru itu dia bisa berikan materi belajar yang menarik. Ya. Nah, ini kolaborasi sesuai dengan konsep sekarang ya, Mas Terabu ya. Iya, benar. Karakter Pancasila ya. Kita memang sekarang disarankan oleh pemerintah itu untuk berkolaborasi bersama siswa dalam pembelajaran. Nah, kolaborasi di kelas ini meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis tingkat tinggi. Nah, ini hanya teorinya Bapak Ibu. Yang terakhir itu bisa menghemat waktu kita guru dalam membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar seperti apa? Nanti kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini di Canva ini bisa berkarya. Nah, awalnya bisa berkarya, bisa memanfaatkan jutaan gambar, bisa
menghapus latar, bisa membuat materi pelajaran, bisa berkolaborasi. Dan yang terakhir itu yang lebih menarik sekarang, Canva itu bisa berlatih. Bisa berlatih bersama guru dan siswa, bisa juga berlatih pada e-learning yang diberikan oleh Canva itu sendiri. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa terintegrasi ya dengan platform pembelajaran lainnya. Sebenarnya kalau kita di Indonesia itu kan seringnya Microsoft Teams ya, Master ya, Microsoft Teams, Google Classroom, ini terintegrasi Bapak Ibu. Itu asiknya Canva. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan siswa dari Classroom itu ke Canva atau memberikan tugas dari Canva itu ke Classroom. Ke Classroom. Nah, ini jutaan template. Langkah aktivasi. Nah, ini yang mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan rekan-rekan, termasuk Japri juga, kepada kami, Pak, ini saya ada yang sudah keluar untuk upload dokumen. Ada yang ketika saya masuk tiba-tiba udah langsung ke beranda, kan seperti itu kan? Jadi jangan panik Bapak Ibu. Kalau bahasa saya itu panik. Seperti itu. Jadi nikmati saja. Oh, kalau memang rezekinya Bapak Ibu klik daftar. Nah, ini link yang kita berikan kemarin ya, Bapak Ibu wajib mendaftarnya ke link ini. Ini link partner. Jadi kalau ke link ini Bapak Ibu klik, maka nanti diarahkan ke halaman seperti ini. Langsung ke halaman pendaftaran. Nah, di halaman ini Bapak Ibu jangan memilih daftar yang di atas. Nah, jangan pilih masuk, tapi daftar dulu sebagai seorang guru. Jadi yang perlu diklik itu adalah daftar sekarang. Ingat, kita masuk ke laman ini, lalu muncul tampilan ini Yahwa ini ya. Nah, ini Yahwa dari mana ini kita kurang tahu juga. Nah, jadi klik untuk guru Bapak Ibu, karena kita memanfaatkan akun pendidikan, karena akun pendidikan itu diberikan untuk guru dan siswa. Jadi klik daftar sekarang, lalu nanti Bapak Ibu diarahkan ke masuk dengan apa. Nah, seperti ini dia. Jadi buat akun Canva, makanya kita kemarin menyarankan Bapak Ibu silahkan buat email bagi yang belum ada email atau memang sudah ada email sebelumnya. Ya, tapi sudah pernah daftar Canva. Nah, ini alangkah baiknya Bapak Ibu buat email baru khusus untuk pelatihan ini. Ya, agar nanti ini nanti kita ada yang bertanya, Pak, saya kemarin baru ikut webinar dengan ini, lalu emailnya sudah ada. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita membuat email baru, akun baru di sini agar Bapak Ibu itu memang terdata di Canva-nya adalah peserta pelatihan Parade Canva Aceh. Sehingga nanti ketika dikeluarkan sertifikat, itu memang tidak jadi kendala. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membuat akun sebelumnya dan memakai akun itu nanti yang menjadi kendala. Seperti kemarin peserta webinar kita ya Mas Prabu ya, nggak keluar sertifikatnya. Kenapa? Karena rupanya akun yang dipakainya, akun yang digunakan ada akun yang memang dulu sudah pernah dia pakai pada pelatihan sebelumnya. Jadi gampang saja Bapak Ibu buat saja email baru atau stok email lain yang memang belum pernah didaftarkan di akun Canva. Nah, silakan klik ini ya, masuk atau sync up with email. Nah, seperti ini. Lalu nanti Bapak Ibu, nah ada dua versi dia Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu itu diarahkan ke sini. Ya, ada Bapak Ibu itu yang diarahkan untuk mulai verifikasi sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar dengan mulai verifikasi. Ada juga yang langsung masuk ke beranda. Jadi jangan panik, itu yang saya katakan tadi. Kalau Bapak Ibu masuk ke beranda, it's okay. Kalau diarahkan untuk verifikasi juga boleh. Manapun boleh, yang penting kita dapat akun pendidikan. Kan itu intinya. Jadi kalau Bapak Ibu masuknya ke beranda ini, nanti kalau sudah masuk seperti ini, tertulis free, jadi langsung klik ini lambang gerigi ini. Ya, ini klik pengaturan, nanti klik penagihan tim. Jadi ini saya mau menampilkan dulu, nanti akan kita demokan Bapak Ibu langsung, atau mungkin ada relawan nanti boleh mendemokan, kita akan lihat langsung yang memang belum dapat Canva pendidikan. Jadi nggak usah khawatir. Nah, penagihan tim, lalu nanti muncul di sini Bapak Ibu. Ya, nah ini kan kita mau diarahkan ke Canva pendidikan. Ini upgrade Canva pendidikan. Ini nanti kita lihat langsung demonya ini. Mudah-mudahan nanti Mas Prabu bisa bantu langsung mendemo kepada para siap.
Oke, nah kalau Bapak Ibu memang diarahkan untuk verifikasi, enggak apa-apa, lakukan verifikasi dulu. Nah, harusnya langkahnya memang seperti ini. Ketika kita klik masuk atau daftar, dia diarahkan untuk verifikasi. Nah, lakukan verifikasi, siapkan dokumen-dokumen yang memang mendukung, yang menyatakan Bapak itu sebagai guru. Bukan menyatakan sebagai PNS, bukan sebagai kontrak, tapi sebagai guru. Nah, apa dokumen kita Bapak Ibu? Apa saja? Biasa kalau kita guru kan NUPTK ya, NUPTK, Serdik, Serdik boleh, kartu Orprov itu ada IGI, PGRI, ada sekarang NU ya, pergunung, seperti itu kan, apa saja yang menyatakan Bapak Ibu itu adalah guru, atau seminim-minimnya itu surat keterangan lah dari kepala sekolah. Nah, kalau memang tidak ada semuanya itu, ada yang kemarin yang bilang simpatika kalau dia di Kemenak. Ada yang menyampaikan kemarin, saya screenshot info GTK boleh. Yang penting di situ Bapak Ibu tertulis guru. Nah, itu dia. Ya. Ada tambahan Mas Ri, kartu JSDI dibolehkan juga tuh. Kartu JSDI juga boleh. Karena apalagi kita ini memang partner ya, partner ya. kita JSDI ya. Partner JSDI. Jadi itu juga menjadi dokumen pendukung yang bisa Bapak Ibu upload. Nah, masalahnya setelah ada beberapa orang kemarin yang mengatakan sudah upload nih Pak, tapi kok nggak diterima. Cambuk Sopi kemarin seingat saya udah upload kartu ini, kartu itu nggak terima. Mau saya upload kartu kredit Pak, cuma nggak ada ininya, nggak ada roomnya untuk upload kartu kredit. Jadi Bapak Ibu, dalam pengunggahan dokumen ini kita perlu memperhatikan kejelasannya. Dokumen yang kita upload itu jelas nggak nih? Nah, bisa jadi nanti mungkin dokumen yang Bapak Ibu upload kabur, sehingga tim verifikatornya itu tidak jelas membaca. Nggak apa-apa, coba usul lagi. Oh, kalau memang mungkin kartu depan IGI, ada saya di grup kemarin ya, mungkin depan IGI itu aja nama dengan nomor. Nah, silakan belakangnya. Kalau nggak mau depan, silakan belakang. Pokoknya Bapak Ibu coba saja. Bisa jadi penolakannya itu juga dikarenakan email Bapak Ibu yang namanya meragukan untuk seorang guru. Nah, misalnya emailnya namanya Ernal Olsop. Nah, ini jangan-jangan digunakan untuk jualan nih. Bisnis ya. Untuk bisnis. Jadi itu juga menjadi bahan untuk verifikasi. Jadi silakan gunakan saja misalnya email abubakarjsdi@gmail.com. Boleh. Tidak harus sch.id atau belajar.id. Kita memakai Gmail. Insya Allah saya sudah 2 atau 3 akun saya diverifikasi sebagai Canva pendidikan. Bahkan dengan bahan dokumen yang sama. Tapi kita kan tidak harus banyak-banyak ya Bapak Ibu ya, selama memang masih bisa kita pakai. Kecuali memang untuk keperluan lain seperti pelatihan ini. Nah itu Bapak Ibu, tunggu verifikasinya. Ya, tadi ada yang bilang saya nunggu approve Pak 48 jam. Ya, ditunggu saja. Memang menunggu ini pekerjaan membosankan nih Bapak Ibu. Tapi ada juga yang memang mungkin adminnya lagi asik-asik pas pegang, tek, masuk email Ibu. Ini langsung di-approve kan gitu kan. Oh, ini jelas nih orangnya nih, wajah-wajahnya emang guru, langsung diterima. Ada Bapak Ibu. Ada yang saya itu kemarin sempat 10 menit langsung diterima. Langsung ada balasan selamat datang. Ada yang 2 hari. Ada yang setelah 2 hari payah ajukan lagi. Enggak apa-apa. Pokoknya kita ajukan saja. Nah, ada yang ditolak. Nah, ditolak itu berarti ajukan lagi Bapak Ibu. Diganti dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, endingnya Bapak Ibu harus mendapat ini. Ucapan selamat datang di Canva Pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ini, maka Bapak Ibu sudah akunnya sudah di-upgrade menjadi Canva Pro. Nanti ada lagi permasalahan Bapak Ibu. Seperti kemarin dari peserta yang japri, Pak saya nggak masuk kode nih. Nah, kode kan ketika kita mau daftar itu ada yang masuk kode ke email, lalu disalinkan ke Canva-nya, baru mulai jalan prosesnya. Ada yang nggak masuk kode, cuma dibuat situ ini nomor pendaftaran Anda. Nanti akan dilihatkan langsung oleh Mas Rabu, insya Allah. Ini nomor pendaftaran Anda. Tunggu verifikasi 48 jam. Ya udah, itu tunggu saja Bapak Ibu. Nggak usah sibuk minta kodenya mana. Nggak usah, berarti dia baik hati nggak kirim kode. Nanti tiba-tiba sudah masuk saja nih, selamat datang. Nah, yang penting endingnya Bapak Ibu harus menerima selamat datang. Tidak ada di email masuk, lihat di spam. Jadi nggak usah dulu buru-buru, Pak saya belum nih, belum. Lihat
dulu di email masuk Bapak Ibu. Jangan nanti email daftarnya adalah ernalgsdi@gmail, yang dilihatnya di Abu Bakar. belajar Abu Bakar, kan nggak ketemu dia sampai Lebaran namanya juga nggak ketemu dia Bapak Ibu. Jadi ini harus diperhatikan betul-betul. Baik, selanjutnya, nah ini kalau sudah selamat datang, baru ayo kita mulai dengan Canva pendidikan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering ini Bapak Ibu sebelum kita mulai prakteknya. Bagaimana jika tidak punya email STH? Nah, kan sekolah kan, karena kita ada email sekolah yang sth.id atau belajar.id. Tidak apa-apa. Tadi saya katakan kita bisa memakai Gmail atau Yahoo. Cuma mohon nama dari Gmailnya itu disesuaikan lah dengan nama kita guru. Jangan ada nama yang lebay-lebay misalnya kan. Misalnya Bu Ratna cantik 77. Ah, jangan itu Bu aja. Ratna gitu, atau Kamsiah SMA 1. Nah, kan itu bisa lebih lebih meyakinkan kita sebagai guru. Kemudian dokumen apa saja yang bisa digunakan untuk verifikasi? Tadi sudah kita sampaikan, ada NPTK, Serdik, atau dokumen lain dari kepala sekolah boleh. Bagaimana jika pengajuan saya ditolak? Nah ini, tadi mohon dilihat kembali, ditinjau kembali dokumen yang kita ajukan. Nah, bisa juga Bapak Ibu, ini supaya mempercepat proses, Bapak Ibu bergabung di grup Canva untuk guru Indonesia. Kemarin tadi kalau saya nggak salah, tadi malam sudah saya bagi link grup Facebook. Ya, itu nanti adminnya itu Bu Pipit Indrawati, dia itu adalah penghubung atau memang penanggung jawab Canva untuk Indonesia. Jadi nanti di sana Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke beliau, Bu, saya sudah 3 kali pengajuan tapi ditolak, apa nih yang membuat saya salah, seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu bergabung ke grup Canva ini. Nah, grup Facebook. Selain itu di grup Canva ini Bapak Ibu banyak sekali tutorialnya. Ya, jadi Canva ini ada yang Canva untuk, jangan salah-salah, ini kan grup Canva untuk guru Indonesia. Ada yang Canva untuk Inggris, ada yang Canva untuk Rusia, Ukraina yang nggak ada, mungkin karena lagi perang nggak sempat dia lihat Canva. Jadi ada Canva yang untuk Indonesia, ada yang Canva untuk dunia. Nah, di situ semuanya. Jadi banyak sekali tutorial Bapak Ibu yang disajikan di sana. Jadi silakan bergabung di Facebook grup Canva untuk Indonesia. Jadi bisa melihat bahan ajar, bisa melihat tutorial, bisa bertanya jika ada kendala. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas penjelasan tentang Canva untuk pendidikan. Nah, lebih asiknya memang kita harus mempraktekkan langsung. Bapak Ibu silahkan yang memang hidupkan laptop, bisa langsung mendemokan juga. Mana tahu memang Bapak Ibu belum mendapat Canva untuk pendidikan. Kalau memang sudah dapat Canva untuk pendidikan, boleh nih berbagi, Pak, saya saja yang share nih. Nah, gitu kan, ini kita minta bantu Mas Prabu dulu lah untuk mencoba berbagi ke teman-teman, mendemokan bagaimana mendapatkan akun Canva untuk pendidikan. Silakan, Master. Oke, baik. Terima kasih Master Ernal yang sudah memaparkan dengan sangat jelas tadi sekilas ya tentang pengenalan akun Canva untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sedikit berbagi ya, seperti Master Ernal bilang, di sini tidak ada yang hebat. Kita sama-sama berbagi, walaupun kita ilmu sedikit, di sini sama-sama saling menutupi ya. Seperti Master Ernal bilang, di sini wah, luar biasa nih, ada para trainer-trainer ya, bisa kita kolaborasi bersama karena ilmu itu luas sekali Bapak Ibu. Baik, izin saya share screen Ernal. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di grup WA kita itu banyak yang bertanya tentang masalah akun. Ada yang sudah berhasil masuk ke halaman beranda. Jadi beranda itu halaman rumah istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi di halaman rumah Canva yang kita miliki, mungkin bisa saya perbesar sedikit. Siapa yang ada tampilan seperti akun Canva yang saya tampilkan Bapak Ibu ya. Dan coba perhatikan nih, di sini ada tulisan pribadi gratis. Di sini ada coba Canva Pro. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin saya yakin sudah masuk ke beranda semuanya. Tapi yang beranda seperti ini,
mungkin bisa ketik di kolom chat siapa yang ada tampilan seperti ini, Master ya. Ya, jadi di sini kelihatan nih. Halo, Master Renal? Ya, siap. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa lihat nih ada tulisan pribadi. Ya. Selanjutnya ini ada beberapa nih Mas nih. Ada Bu Nur Amna. ada ya. Saya ada Pak. Berarti sama dengan Mas Rabu masih ada Canva Iya. Pro-nya. Saya Pak. Oke, baik. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, ini tandanya Bapak Ibu akun kita masih akun gratis, belum edu ya, belum pendidikan. Tapi nggak apa-apa, kita sudah berhasil masuk ke beranda Canva. Ya, saya mau tampilkan satu lagi tampilan, ada lagi perbedaannya nih. Ya, di sini ada buat tim ya. Satu lagi di sini coba Bapak Ibu lihat nih di desain ini, ayo coba Canva, video, presentasi. Ya, nanti kita bisa lihat, kita bisa bandingkan akun yang saya tampilkan ini dengan akun satu lagi. Coba kita lihat akun satu lagi Bapak Ibu ya. Saya beralih ke akun lain. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bersama-sama di bawah tulisan Canva ini ada tulisan pendidikan. Ya, jadi akun kita sudah akun Canva for Edu. Selanjutnya di mana lagi tadi tampilannya? Ya di sini. Di sini sudah tampil di atas desain terakhir yaitu presentasi pendidikan. Ada video pendidikan, infografis pendidikan. Ya, jadi di sini semua sudah berbaur pendidikan. Itu maksudnya Canva yang kita miliki itu sudah Canva for Edu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekilas tampilan. Lalu memang diarahkan ke edu ya, pendidikan ya ini pendidikan Master. langsung. Ya, jadi kita kalau guru ini langsung diarahkan ke edu. Habis itu di sini ada pekerjaan kelas. Ya, jadi di sini menampilkan Bapak Ibu kita bisa buat kelas nanti dan di sini kita bisa lihat nanti pekerjaan kelas seperti ini. Apa yang sudah pernah kita kerjakan, kita kirim ke guru seperti pada panduan yang sudah dibagi di grup WA, mengirim ke guru. Ini adalah grup ya atau kelas yang kami pada saat itu mengikuti TOT bersama JSDI. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa lihat nih semua desain-desain yang sudah pernah kita buat dan juga berkolaborasi dengan teman-teman kita. Ya, jadi ini sudah Canva for Edu. Jadi baik Bapak Ibu, ya kita balik ke sini. Jika yang sudah seperti ini, nah, atau mungkin bisa juga kita praktek langsung, ya kita praktek langsung dulu. Coba saya tes new info. Ya, kita kemarin sudah dibagikan link dari grup ya. Mana tadi linknya? Coba saya cek. Saya belum bisa pas. Ya, jadi Canva yang sudah diberikan link tadi untuk JSDI, Bapak Ibu itu mungkin rata-rata sudah ngeklik. Jadi pada saat kita berada di halaman seperti ini, ya jadi Bapak Ibu jangan khawatir, saya sudah masuk ke beranda, tetapi belum dapat edu. Bagaimana sih caranya? Caranya mudah, silahkan klik tombol gerigi ini. Ya, kita klik tombol gerigi. Mungkin yang Bapak Ibu masih menggunakan laptop langsung live praktek bisa supaya kita dapat Canva for Edu tetapi sudah berada di halaman beranda. Ya, jadi setelah kita klik tombol pengaturan akun, ya di sini ada penagihan dan tim. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa dilihat di sini. Di sini apa tujuan Anda menggunakan Canva? Mungkin bisa saya perbesar sedikit lagi. Ya, seperti ini. Ya, jadi di sini kita centang yang guru. Ya, jadi kita centang guru. Jangan nanti ada UMKM, perusahaan besar. Jadi kita pilih yang guru saja. Setelah itu kita pilih penagihan dan tim. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berhasil masuk ke beranda seperti ini, ya jadi kita langsung klik tombol setting tadi, penagihan dan tim. Di sini ada
Canva untuk pendidikan. Ini Bapak Ibu yang versi gratis tadi ya. Kita ke sini, daftar sekarang secara gratis. Ya, jadi kita ke sini. Ya, jadi langsung kita mulai. Ya, kita klik mulai. Ya, di sini saya bukan guru TK hingga SMA. Jadi nggak usah ditekan yang ini, langsung mulai. Ya, silakan isi nama depan. Selanjutnya nama belakang. Ya, di sini ada nama sekolah. Ya, itu nama sekolah. Misal seperti saya bisa isi misalnya Abu. Ya, nama ini bukan nama email Bapak Ibu ya. Nama ini nama yang akan muncul sebagai nama di akun Canva Bapak Ibu. Emailnya boleh beda, nggak apa-apa. Di sini nama sekolah misalnya SMA Nom. Ya, web bagaimana? Sekolah saya belum punya web. Jadi untuk web ini statusnya opsional. Arti opsional boleh ada, boleh tidak. Langsung klik lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu kita akan hadir seperti yang Master Enwar tampilkan tadi pada slide. Ya, di sini ya kita akan diharuskan untuk mengunggah dokumen. Klik jelajahi, maka kita akan mengunggah dokumen. Perhatikan Bapak Ibu, unggah file berformat JPG atau JPEG, PNG, atau PDF. Nah, jadi Bapak Ibu boleh filenya dalam bentuk difoto atau dijadikan PDF, bisa juga silakan pilih filenya. Jadi kita akan diarahkan untuk mengambil filenya. Ya, maka kita ikuti tahapan dari upload tersebut, nanti lalu kita kirimkan. Ya kan di sana akan ada pemberitahuan seperti penyampaian tadi bahwa kita disuruh tunggu selama 2 kali 24 jam. Jadi responnya itu ada 2, kadang-kadang cepat, kadang-kadang juga lambat. Tetapi bisa jadi juga kadang-kadang ditolak. Pada saat ditolak, Bapak Ibu bisa mengajukan kembali dengan melampirkan dokumen yang lain. Artinya dokumen yang memastikan bahwa dia tidak blur dan juga mungkin yang lebih jelas dokumen itu untuk diupload. Kadang-kadang pada saat kita upload resolusinya kurang bagus atau kurang terang, ada juga yang blur. Ya, bisa jadi juga dengan email yang kita gunakan kurang cocok. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah berada seperti ini, itu jangan khawatir. Langsung klik tombol pengaturan akun, langsung ke penagihan dan tim, maka kliknya di sini. Ya, jadi ikuti aja arahannya dan silakan menunggu, jangan bosan-bosan. Jika sudah ditunggu 2 kali 24 jam masih juga tidak diterima untuk akun For Edu, ya silakan bergabung di grup Canva yang Facebook yang dibilang Master Ernal tadi. Ya di sana ada Bu Pipit, jangan khawatir untuk ngechat beliau, langsung di kolom inbox Facebook yang ada pada grup Canva, insya Allah beliau akan approve. Kalau memang nanti mau di Japri langsung ada akun emailnya, silakan Bu, ini akun ini sudah diajukan, sudah 2 kali aju nggak mau diterima, ini saya ini, silakan, karena beliau akan merespon. Jangan khawatir Bapak Ibu, beliau akan merespon, karena itu partner JSTI dan juga beliau yang mengapprove akun Canva pendidikan. Mungkin seperti itu Master Enal untuk beralih dari Canva yang gratis kepada Canva for Edu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada beberapa orang nih di kolom chat Master menyatakan ini ada Bapak saya Pak, saya belum gitu kan. Iya. Ini saya sudah Canva for Edu, Robi. Alhamdulillah Pak Robi ya sudah Canva. Kemudian saya belum Canva for Edu ini Bu Febriana. Nah, tadi sudah dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada Master yang juga Ibu Hotijah. Saya bahasa Inggris. Nah, mungkin dideteksi Ibu ini seperti mirip-mirip ini mungkin ya artis Inggris. Mirip bahasa Inggris ya. Atau ya, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa diatur Bapak Ibu. Tadi setting ya. Bisa setting. Nah, ini mungkin bisa ditampilkan Master. Iya. Untuk ini juga pengaturan yang bahasa Inggris kita rubah ke bahasa Indonesia. Karena nanti ini pengaruh ke dalam pencarian elemennya. Nah, nanti kita kan akan mengenalkan nih kanvas-kanvanya. Jadi ada elemen-elemen yang memang bisa kita cari. Ya, mungkin bisa saya share sebentar.
Tunggu. Ya, ada kelihatan nih, Master? Iya. Jadi kita klik Bapak Ibu jika di halaman beranda nanti kita klik pengaturan. Setelah itu pilih akun Anda Bapak Ibu ya. Klik pengaturan akun Anda. Dan jadi di situ scroll ke bawah. Nah, ini dia. Kelihatan, Mas Reno? Iya, kelihatan. Ini ada bahasa nih. Jadi Bapak Ibu yang mau pilih bahasa, saya silakan. Mau bahasa Arab ada juga nih. Ya, jadi Bapak Ibu kita dari halaman beranda ini ya. Jadi klik di pengaturan, nanti baru ke akun Anda. Jadi scroll ke bawah. Jadi ulang ya, ini di pengaturan akun. Ya, di sini ada akun Anda. Apa tujuan Anda menggunakan Canva? Selanjutnya ada Itu harus guru ya, Master ya. Jadi ya, kalau mau pakai guru. mendapatkan akun pendidikan itu harus guru Bapak Ibu. Ya, ini Jangan harus pilih guru yang Bapak lain. Ibu. Jangan lupa Kalau dicentak. pribadi Bapak Ibu diarahkan ke gratis atau pro. Jadi yang mendeteksi kita mendapatkan Canva pendidikan itu adalah guru. Siswa itu tidak dapat di akun Canva edukasi Bapak Ibu. Kapan dia dapat Canva edukasi? Ketika dia nebeng nanti di kelas. Nah, itu ada sesinya nanti. Ketika kita membahas tentang kelas, siswa itu nggak sama seperti kita dapat akun edukasinya. Canva Edu. Tapi dia nebeng di, maksudnya, apa namanya? Bergabung lah. Dia menumpang di kelas yang dibuat oleh gurunya, sehingga dia bisa memanfaatkan fitur pendidikan seperti itu. Jadi intinya siswa yang nebeng di akun sudah edu, maka dia ikut edu, ya ikut dengan gurunya. Begitu, Master ya. Oke, nah di sini jelas ya Bapak Ibu perubahan bahasa. Ini ada Pak Doktor nih, Master, yang ingin sudah raise hand nih. Pak Doktor Didi Pianda. Iya, nih Pak Doktor. Selamat bergabung. Selamat bergabung, Pak Doktor. Ini bergabung dari mana nih? Dari negeri Halo, Jawa sana atau di Aceh nih? Pak Dokter silakan. Halo, Assalamualaikum. Wah, menarik nih ya materinya ya. Tapi saya ini kayaknya harus belajar banyak nih dengan para master ya. Ya namanya belajar nggak ada masalah ya di mana aja ya. Ini kan posisinya saya bukan guru ya, istilahnya mahasiswa ya. Apa ada nggak untuk mahasiswa barangkali untuk kita coba ya untuk mengeksplor lah istilahnya ya. Kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama, yang kedua kan ini pasti banyak bermasalah nih waktu daftar ya, banyak ya ditolak harus menunggu waktu apa gitu ya. Kalau istilahnya kan kalau kita daftar kita isi biodata, berarti kan kita juga harus hati-hati gitu ya. Jangan sembarangan juga memberikan data, apalagi datanya dalam bentuk data akademis kita gitu ya. Misalnya di sini kan diminta konfirmasi bahwa Anda adalah guru yang masih aktif misalnya ya. Itu kan yang diunggah apa ini ya? Dalam bentuk dokumen, foto, dalam bentuk apa? Maksudnya dokumen itu dalam bentuk SKK atau semacam kartu guru atau gimana gitu. Takutnya gini, jangan sembarangan kita kirim juga kan nanti bermasalah atau gimana gitu. Diambil semua orang ya apa ya? Data kita iya, ya, karena soalnya kan harus hati-hati ya dengan jejak digital kita ya. Gitu, jangan sembarangan juga kita daftar, kita isi gitu. Ini juga harus hati-hati barangkali ya kalau memang ini lebih jelas gitu ya, atau nanti bisa disaring dengan orang. Kalau memang tujuannya kan untuk memiliki akun ini kan bagus ya, banyak yang harus kita explore kayak di sini ya gitu. Mungkin barangkali itu aja. Pertanyaan. Terima kasih banyak nih Pak Dokter. Sama-sama. Pak Dokter sudah bergabung. Iya. Silakan. Baik mungkin. Terus, Pak Dokter. Baik. Ya silakan Master. Mungkin Master dulu yang ini. Boleh. Terima kasih. Atau ada dari peserta nih. Ada dari peserta yang mau mencoba jawab, karena tadi sudah kita ini juga ya, kita singgung masalah mahasiswa. Ini pura-pura mahasiswa atau ini kan identitas gurunya masih ada nih Pak Dokter ini. Baik. Mungkin ada dari kawan-kawan yang mau bantu nih. Silakan. Pak Irfan Dhani mana nih? Lagi diam nih Pak Irfan Dhani. Ya, atau boleh langsung silakan. Boleh. Terima kasih Pak Didi ya. Tadi yang pertama dulu masalah
untuk mendaftar akun ya. Jadi Pak Didi, untuk akun ini memang dispesialkan yang pertama buat guru gitu ya. Selanjutnya dokumen yang kita unggah apabila kita guru itu adalah dokumen yang membuktikan bahwa kita ini sebagai guru. Yang pertama boleh serdik, sertifikat pendidik. Yang kedua boleh surat tugas dari kepala sekolah. Selanjutnya juga bisa kartu yang membuktikan bahwa kita anggota guru, baik itu IG, baik itu PGRI, baik itu juga ISDI atau pergunu dan sebagainya. Lalu keakuratan dari keamanan akun yang kita upload, karena kan berbahaya juga ada identitas ya. Namun pada saat kami kemarin TOT, data-data itu memang dibilang itu dijamin oleh pihak Canva karena orang itu juga paham bahwa privasi dari yang kita upload itu biar aman karena mereka juga melakukan semacam kerjasama dengan pihak Orprov dan juga pihak-pihak seperti GSDI yang tujuannya bahwa kita bisa menggunakan fitur Canva Pro dengan fasilitas Canva for Edu. Ya, jadi seperti itu untuk dokumennya insya Allah aman karena Pak Didi walaupun sudah dokter ya, jadi kita masih ada basic guru, jadi upload saja data yang memang kita membuktikan seorang guru gitu. Kartu NUPTK ya ini boleh Pak Pandani ya, kartu NUPTK boleh. Jadi istilahnya data yang kita upload itu membuktikan bahwa kita itu adalah guru. Seperti itu mungkin silakan ditambahkan dari Master Erna. Ya, baik ya betul sekali Pak Abu ya. Jadi memang Pak Rektor, Pak Didi, bahwa ini spesial nih. Nah, Canva edukasi ini memang spesial untuk guru. Jadi memang kalau mahasiswa bahkan dosen itu tidak mendapat fasilitas Canva pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini memang spesial diberikan kepada guru-guru seluruh dunia. Nah, jadi berkaitan itu tadi berarti yang diupload ada identitas gurunya. Jadi saya rasa betul juga seperti yang disampaikan oleh Pak Didi Penda bahwa kita harus hati-hati juga nih. Dokumen kita jangan-jangan udah melayang ke negeri antah berantah sana, kemudian dimanfaatkan dan lain sebagainya. Gitu kan? Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Mas Rabu, pihak Canva menjamin terhadap keamanan data kita. Kalaupun demikian, Bapak Ibu, mungkin ini untuk mengantisipasi kita bersama, kita bisa mengupload data-data yang ringan-ringan yang menyatakan identitas kita guru, seperti kartu NUPTK, Kadia, atau kartu Orprov, nih, kartu IG, kartu PGRI, kartu JSDI, seperti itu. Di luar mungkin memang kalau yang sudah tidak, itu pun tidak diakui, baru mungkin SK ya, SK 100%, karena nanti jangan-jangan ini SK kita ditaruh ke Bank Aceh, ini bahaya juga kan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mulailah upload dengan yang ringan-ringan seperti kartu NUPTK atau kartu organisasi profesi seperti itu. Itu juga salah satu antisipasi untuk menjaga. Namun pihak Canva secara resmi sudah menyatakan menjaga keamanan identitas kita. Sama seperti layaknya pihak Google yang bekerja sama dengan Belajar ID. Seperti itu kan. Dia juga menjaga keamanan dari data guru Indonesia. Seperti itu Pak Didi yang bisa kami jelaskan. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lain nih. Sertifikat pelatihan-pelatihan dari Google, lembaga pendidikan lainnya, kata Pak Irfan Dania. Pokoknya ada identitas yang menyatakan Bapak Ibu itu adalah guru di suatu lembaga. Baik, baik. Seperti itu ya Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Didi. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita sudah molor 5 menit nih. 5 menit dari, ya. Dari data kita. Mungkin ada lain Bapak Ibu yang masih terkendala atau yang mau menampilkan langsung. Boleh Bapak Ibu yang memang boleh, ada biar kendala, kita lihat bagaimana tampilannya. Ini kita coba cek di chat ya, Master. Jika ada tampilan beranda Canva, udah tampilan Canva Edu. Nggak perlu tunggu approve lagi kan? Nah, seperti itu. Kalau sudah Canva-nya Canva Edu, itu sudah aman Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu perlu perhatikan nih Canva-nya, Canva Edu-nya itu numpang sama orang atau Canva Edu sendiri nih. Nah, itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Master Abu, ya.
bahwa Canva itu tertulis edu ya, edukasi. Nah, saya Itu coba pendidikan, pendidikan atau education. Ini nampak ya, Bapak Ibu ya? Nampak, Nampak. jelas. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan di sini. Kalau Bapak Ibu bergabung ke grupnya, ke kelasnya Parade Canva. Nah, ini kalau saya mencoba bergabung ke kelas Parade Canva, ini Bapak Ibu semuanya pasti di bawahnya ini tertulis pendidikan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan kalau Bapak Ibu sudah masuk ke kelas, walaupun Bapak Ibu memakai akun gratis, semuanya Bapak Ibu sudah bisa menikmati Canva for Edu, Canva pendidikan. Nah, itu tadi yang kita katakan siswa itu bisa memanfaatkan Canva Edu-nya jika dia masuk ke kelas gurunya. Ya, jadi di sini memang ditampilkan presentasi pendidikan dan sebagainya. Nah, yang membedakan apa? Bapak Ibu bisa cek di akun pribadi Bapak Ibu. Di akun pribadi Bapak Ibu itu sudah bisa membuat kelas belum? Apa sudah ada nih Ernal Noviandri kelasnya kalau di akun saya, atau di sini di akun pribadi di pengaturan ada tawaran nggak? Ya, ada tawaran nggak dari Canva ini untuk masuk ke Canva Pro? Kalau masih selama ada tawaran Canva Pro, maka Bapak Ibu itu akunnya masih akun gratisan, belum akun Canva pendidikan. Seperti itu, Master kan? Iya, benar-benar. Jadi memang di sini, walaupun kita sudah nebeng di kelas Parade, itu kalau Bapak Ibu sudah masuk kelas Parade, mau Canva-nya gratis, pendidikan itu semuanya terhitung bisa memanfaatkan fitur pendidikan. Tapi coba cek lagi. Sekali lagi semuanya cek di pengaturan akun, lalu penagihan dan tim, itu lihat ada tawaran nggak Canva Pro atau sudah Canva untuk pendidikan. Kalau sudah Canva untuk pendidikan berarti sudah aman Bapak Ibu. Nah, itu sudah aman. Sudah bisa buat kelas sendiri. Seperti itu. Sedikit tambahannya, Master. Jadi kalau kita nebeng di Canva pendidikan guru kita, itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak membuat akun sendiri jadi Canva pendidikan, pada saat dikeluarkan dari kelas, misalnya dari kelas nih Canva, misalnya dari kelas Pak Ernal misalnya, itu kita jadi Canva gratisan lagi, ya, benar. karena kita nebeng di kelas orang yang sudah pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu seperti Mas Ena bilang tadi, kalau masih ada tawaran Bapak Ibu silakan daftar, walaupun saat ini kita sudah bergabung dengan Canva pendidikan di kelas yang kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini sambil ini waktu kita udah lewat 9 menit nih Master ya. Mungkin sedikit bisa ditampilkan Master tampilan kelas kita bagi rekan-rekan yang sudah bergabung di kelas atau masih ada yang belum bergabung di kelas yang kita buat. Ya, baik. Izin Master. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas itu ada, lihat aja nih di sudut kanan nih dari akunnya itu ada PC. Nah, berarti Bapak Ibu sudah masuk ke kelasnya Parade Canva. Ya, nanti kalau misalnya dia Canva dan JZI, ini kelas yang seperti kami kelas kemarin, itu kodenya adalah C dan. Nah, karena dia mengambil dua kata ya, dua huruf. Nah, C dan ini berarti pastikan Bapak Ibu itu sudah masuk ke kelas Parade Canva seperti yang kita bagikan kodenya kemarin. Kodenya itu Bapak Ibu itu per 4 jam harus kita perbaharui karena ada beberapa cara memang untuk menginput siswa kita ke kelas ya, ada melalui kode, ada bisa melalui link. Yang lebih asik memang melalui link, tapi kami sengaja memberikan melalui kode supaya Bapak Ibu bisa melihat langsung nih kalau kode itu bagaimana, kan seperti itu kan. Baik, di sini Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di kelas Parade Canva. Saya mau lihatkan dulu, mungkin untuk pembuatan kelas dan sebagainya kita sambung besok ya Master ya. Karena waktu kita juga sudah mepet. Tapi kita minta waktu 5 menit lagi lah. Bahwa di sini mau kita lihat nih nama Bapak Ibu ada nggak nih? Karena tadi ada yang japri saya, Pak, saya kayaknya belum ada nih di situ. Nah, di sini kita akan lihat siapa-siapa anggota dari grup kita. Nah, ini bisa kita lihat anggotanya Bapak Ibu ya. Ini.
Nah, ini dia. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat kita sudah bergabung di sini 118 dari 200 sekian peserta. Masih 50%-nya. Ada Ade Irawan, nih Bapak atau Ibu, ada Bu Cut. Nah, di sini status Bapak Ibu ada sebagai pelajar. Ya, saya kebetulan sebagai pemilik dari kelas ini bisa merubah apakah pelajar ini nanti saya jadikan sebagai guru atau saya hapus dari tim. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu meng-add atau berkolaborasi dengan teman, seperti saya di sini berkolaborasi dengan Master Abu dan beberapa orang. Nah, ini awalnya ini di-input dulu sebagai pelajar. Nanti kita rubah dia menjadi guru, sehingga dia memiliki akses guru, menilai dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita lihat semua, ini yang sudah masuk. Nah, ini coba dilihat namanya. Mungkin Busikra Channel. Nah, ini ada Busikra Channel juga. Ya. Nah, ini ada beberapa Pak Ibu, mungkin bisa dilihat. Nah, inilah. Nah, ini kalau guru, dia langsung guru. Nah, ini pelajar. Dan nanti ketika Bapak Ibu masukkan siswa, Bapak Ibu juga bisa masukkan mereka jadi pelajar sini statusnya. Nah, namun di kelas kita ini Bapak Ibu karena peserta pelatihan maka berstatus pelajar di sini. Ini nanti ada beberapa orang yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, ini banyak fitur lain sebenarnya di kelas ini yang kita mau manfaatkan. Ya, banyak dari grup. Nah, insya Allah besok akan kita coba jelaskan bersama Mas Rabu juga bagaimana tentang preferensi email, masuk dan keamanan, akun dan lain sebagainya. Mungkin ini Master ya nama-nama yang sudah masuk ya di dalam grup kita. Jadi mungkin di bawah juga bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, untuk joinnya masih di link yang dikasih semalam. Cuman kodenya saja nanti mohon disampaikan di grup boleh. Yang misalnya kita kode bisa sudah undang teman. Nah ini saya undang teman kemarin. Ini melalui kode. Jadi kodenya itu memang ditulis per 4 jam. Jadi per 4 jam ini berganti akan kita reset. Nah kalau kita undangnya melalui tautan, nanti kita coba di akhir nanti setelah 1 hari ini mungkin kewalahan atau mulai nanti malam kita coba undang melalui tautan ini sehingga kawan-kawan tidak mau bergabung kapan saja itu bisa. Ya. Bisa undang melalui Google Classroom seperti itu. Ada sedikit proteksi ya dari mengundang melalui kode, Master, karena 4 jam udah ganti kode. Karena kalau kita nggak sembarangan bisa bergabung. Kalau kita kasih link bisa jadi kita kadang-kadang sempat nge-share ke tempat orang lain, jadi bisa sembarangan orang masuk. Tapi ini kita spesialkan buat para peserta kita begitu. Pakai kode ya, siap. Ya, pakai kode. Dan kita akan terus memperbaharui setiap 4 jam. Nah, kalau selama teman-teman belum bergabung seperti itu. Mungkin Master itu sudah 16.44, 1 menit lagi waktu ini kita mungkin ada kita. Sedikit yang mau delay ditanyakan nih silakan dari Bapak kawan-kawan. Ibu. Karena kita tadi ada sedikit delay pada saat opening. Jadi Bapak Ibu boleh silakan bertanya. Karena yang penting dulu akunnya Bapak Ibu. Kalau sudah diajukan, disuruh tunggu 2 hari, itu bersabar aja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengajukan. Nah, yang selanjutnya yang masih ada kendala dengan mendaftar akun, silakan Bapak Ibu bertanya atau juga mungkin seputar kelas. Walaupun hari ini belum lengkap karena waktu kita mepet. Boleh Bapak Ibu, boleh raise hand. Yang terakhir Master sebelum ini, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini tentang Juknis. Apa tadi? Panduan ya. Di panduan itu kita kan sudah memberikan ini ya beberapa kegiatan yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih. Nah, ini coba saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Nah, ini seperti panduan. Ini panduan acara kita. Ini hari pertama di 10 sampai 14 Bapak Ibu diharapkan belajar mandiri nih. Nah, kita tidak pikon, belajar mandiri saja, buat akun, kemudian gabung di grup, lalu bergabung di kelas, selanjutnya nanti ada T-Bonds. Nah, ini yang belum kita bagikan. Harusnya tadi kita bagikan, insya Allah hari ini akan kita bagikan. Bapak Ibu silakan promosikan kegiatan kita ini, publikasikan di media sosial dengan hashtag Pandu Digital,
ya, Ekskul Pandu Digital, JSDI, Canva JSDI, dan JSDI Aceh. Nah, ini kan tidak salah yang mempromosikan kegiatan kita ini. Nah, kemudian di sini yang seperti kita lakukan sekarang, harusnya jadwal kita adalah 14.30 sampai 16.30. Ya, tadi ada beberapa mulai kegiatan, dan kita di sini pengenalan Canva ini sudah selesai. Nanti Bapak Ibu, besok itu kan harusnya ada belajar mandiri. Nah, ini Bapak Ibu membuat tayangan tentang saya. Ya, tentang saya itu berdasarkan template yang tersedia di sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik template ini, nanti akan diarahkan ke template Canva for Edu tentang saya. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri, membuat pengenalan diri seperti yang kami sajikan tadi. Mungkin ada foto-foto cantik gantengnya, silakan ditampilkan, nama, instansi di mana. Tidak ada batasan berapa halaman, 5 halaman, 3 halaman, selama itu untuk perkenalan silakan. Karena itu nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk diseminasi Bapak Ibu. Nah, ini dan di sini ya, Bapak Ibu harus menyerahkannya ke guru paling lambat besok. Jadi mungkin sekilas Master saya coba tampilkan bagaimana menyerahkan kepada guru, walaupun di sini sudah kita buat gambar ya. Untuk tugas pertama ini Bapak Ibu sambil latihan, jadi ini nggak usah khawatir, dicoba-coba saja dengan template yang sudah ada. Ini serahkannya tugas pertama itu ke saya, nah ke Ernal Fiandri. Ya, nanti pilih gurunya ini ernal.jsdi@gmail.com. Jadi bukan bagikan, tapi kirim ke guru. Sekali lagi saya katakan kirim ke guru, bukan dibagikan. Jadi dikirim supaya tugas Bapak Ibu ini masuk ke kantong tugasnya kelas Canva. Nah, besok kita akan mencoba melihat bersama di mana kendalanya. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, kita akan melihat kanvas-kanvanya, lalu mencoba membuat flyer, poster, sampai LKPD digital. Begitu seterusnya sampai di hari Rabu, Bapak Ibu mendapat lagi tugas mandiri, itu kirimnya ke Pak Abu Bakar. Nah, tidak ke saya lagi, karena tadi kan guru ada beberapa nih. Jadi kirim ke Pak Abu Bakar, tugasnya itu berkaitan dengan pembuatan poster atau flyer sederhana. Baik promosi sekolah, promosi diri, mungkin yang mau cari jodoh ya silakan. Nah, jadi silakan dibuat seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu Mas Rabu, ini Pak John Darmawan juga sudah hadir. Silakan dikembalikan mungkin. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya lagi, Pak, saya sudah 2 hari menunggu Pak. Oh iya, 2 hari belum direspon ya, belum direspon dari pihak Canva ya. Jadi Bapak Ibu coba cek email masuk lagi. Kalau memang betul-betul tidak ada, coba buka tadi seperti pada halaman beranda, cek lagi masih ada nggak penawaran untuk Canva-nya. Kalau masih ada penawaran Canva untuk pendidikan, ajukan lagi dari situ boleh juga. Tapi kalau memang dari email masuknya sudah ada tetapi ditolak, dari email langsung kita bisa mengajukan untuk pengajuan kembali. Selanjutnya Master, yang file tadi untuk juknisnya boleh di-share di WA. Oh ya, nanti kita bagikan ya Pak. Pak John sudah bergabung ya. Oke. Baik. Oke, ini ya Bapak Ibu yang mau nanti kirim buat template tadi, nama simple saja 3 halaman, 4 halaman silahkan. Nah ini kirim guru, bukan bagikan ya Bapak Ibu ya, kirim ke guru. Jadi nanti di sini Bapak Ibu pilih gurunya itu siapa. Nah kalau kami ini mungkin di kelas Bu Pipit. Nanti kalau di kelas kita saya dengan Master Abu. Tapi untuk perkenalan diri kirimnya ke saya, Ernal Fiandri. Seperti itu. Lalu diklik kirim. Ya, silakan mungkin kita kembalikan ke Abu sedikit atau lagi bagaimana? Nih. Boleh. Ya. Pak John sudah bergabung juga. Ini ada Bu Veta nih yang sudah raise hand. Mungkin Bu Veta bisa langsung bertanya, Bu. Silakan hidupkan mikrofonnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu dengan para master nih. Selalu banyak belajar. Ini saya kan baru tahu, karena saya kan waktu ikut ada webinar kemarin kan udah punya akun Canva Edu. Saya kira nggak perlu daftar lagi, jadi lalai lah gitu kan.
Jadi rupanya harus punya email baru. Jadi saya baru daftar, itu kemarin saya daftar pakai kartu IGI, nggak ada respon. Jadi tadi pagi saya daftar pakai sertifikat pendidik. Baru ada respon katanya 2 kali 24 jam. Jadi gini Pak Abu, yang ingin saya tanyakan, besok kan ini ada tugas. Saya juga tadi baru masuk ke kelas Parade Canva. Itu apa tugas itu pakai Canva Edu atau saya kan belum dapat nih Canva Edunya atau gimana itu ceritanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Veta. Ini memang Bu Veta udah bergerilya nih masalah Canva ya. Kemarin juga sudah join. Jadi Sagu Satal ya. Sagu Satal juga. Jadi mungkin boleh langsung Master Ernal yang jawab karena Bu Veta ini baru menggunakan akun baru. Mungkin tadi di kelas ada nama Bu Veta yang baru, Master. Karena beliau belum Canva Edu, belum ya? Oh belum. Oh belum. Baik. Saya izin coba langsung jawab ya, Master ya. Ya, silakan. Jadi Bu Veta, tadi kita arahkan untuk pelatihannya silakan buat akun baru supaya Bapak Ibu terdatanya nanti di pelatihan ini walaupun berkaitan dengan sertifikat dan administrasi lainnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi apakah pembuatannya dengan Canva for Edu, tapi sebelum Ibu mendapatkan Canva for Edu, agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur pendidikan, Ibu gabung dulu nih ke grup kelas yang sudah kita berikan. Jadi walaupun tadi Ibu pakai akun gratisan, sambil menunggu kepastian dari Canva untuk di-approve, silakan Ibu gabung dulu di grup kelas melalui kode kelas yang sudah kita berikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi tadi pertanyaannya, Master ya? Itulah tugasnya. Berarti beliau belum itu untuk tugasnya bagaimana. Jadi intinya Bu Veta gabung di kelas dulu. Insya Allah Ibu Veta walaupun belum dikonfirmasi sudah jadi Canva Edu nanti. Karena sudah bisa memanfaatkan fiturnya. Fiturnya sudah fitur pendidikan. Jadi seperti itu nanti buat tugasnya langsung panduannya nanti kita kirim ke grup WA, Master ya. Jadi kita klik langsung di link itu karena itu PDF bisa langsung hidup ya. Yang penting kita beralihnya ke Canva yang kita pakai untuk kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu usahakan Canva-nya yang memang kita gunakan untuk kegiatan kita ini. Benar. Mungkin itu. Mungkin seperti itu Bu Veta ya. Bisa ya Bu Veta? Ya Bu Veta ya. Oke siap. Nanti tinggal dicoba saja di Asparsi. Bapak Ibu, ini waktu sudah sangat jauh molornya ya. Kayaknya menarik nih, besok bisa kita sambung lagi Master. Nih kalau saya lihat di chat, juknisnya boleh di-share di apa? Insya Allah nanti kita share ya Pak Jeffrey. Juknisnya tadi panduan sudah, kemudian nggak ada penawarannya Pak. Kurang tahu juga nih. Nggak ada responnya mungkin ya, nggak ada penawaran. Kalau nggak ada penawaran Canva Pro berarti mungkin sudah masuk ke Edu. Nah, seperti itu. Mungkin itu maksudnya ya. Kalau Bu Arikanti tadi menyatakan, tadi saya melihat saat para undang orang ada Classroom. Kira-kira bagaimana kaitan Canva dengan Classroom? Nah, ini kita jawab sekilas saja Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu bisa mengundang semua anggota Bapak Ibu di Classroom itu untuk masuk ke kelas Canva. Namun untuk detailnya besok akan kita lihat kembali integrasi antara Classroom dengan Canva Bapak Ibu. Seperti itu. Besok akan kita praktekkan langsung bagaimana mengundangnya, bagaimana membuat kelasnya, dan sampai kita mengelola kelas seperti itu. Kalau mau buat tugas, kita klik apa nih? Nah, ini tadi ya. Bapak Ibu, tadi sudah kita bagikan rundown acara ya. Jadi di rundown acara itu Bapak Ibu bisa, saya izin sekali lagi share screen. Ini biar jelas. Jadi di rundown acara ini, ya kita sudah memberikan template-nya. Nah ini, template tentang tentang saya. Jadi Bapak Ibu kalau klik di sini, diarahkan ke template Edu-nya. Boleh klik di sini. Ya, jadi diarahkan ke template Edu. Jadi misalnya seperti ini. Jadi template ini Bapak Ibu manfaatkan. Nah, ini kan udah tentang saya ini kan. Bapak Ibu manfaatkan ya template-template di sini mana yang sesuai selera dengan
passionnya Bapak Ibu untuk membuat presentasi tentang diri. Baik video boleh, ini masih terkendala jaringan. Baik video boleh, slide juga boleh. Yang penting mana yang memudahkan Bapak Ibu. Ini rekomendasi template kami. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau membuatnya langsung, misalnya di kelas, saya terkendala jaringan nih. Nah, misalnya di kelas ini kan udah masuk kelas nih. Kelas PC ya, Parade Canva. Bapak Ibu langsung mau buat desain di sini juga boleh. Nanti klik buat desain, lalu pilih presentasi misalnya, atau video. Nah, seperti itu. Jadi, silakan dipilih. Contohnya ini presentasi. Tapi sebaiknya Bapak Ibu silahkan gunakan template yang sudah kami berikan agar itu mempermudah. Mungkin seperti itu, Pak Bu. Baik, terima kasih. Mungkin sudah sangat jelas Bapak Ibu. Nanti kita akan bagikan ya panduan tadi di grup WA. Bapak Ibu tinggal ngeklik aja yang tulisan di sini. Itu akan langsung beralih kepada link tentang saya. Jadi Bapak Ibu tidak usah berat-berat, santai aja. Di situ semuanya sudah ada template. Paling kita menempelkan foto atau menulis data singkat saja. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk hari ini ya. Mohon maaf ini waktunya sudah melon mau hampir jam 5. Selama bergabung kembali Pak John Darmawan. Ini tidak saya jadikan host lagi, nanti terputus recordingnya. Baik. Pak John bisa dengar suara kami? Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa Bapak Ibu. Untuk hari ini mungkin bisa Pak John ya? Ya. Baik, untuk hari ini mungkin Pak John seperti itu saja. Untuk hal-hal yang mau ditanyakan boleh kita koordinasi bersama di grup WA, dan juga insya Allah besok Bapak Ibu jam 2:30 ya, atau Bapak Ibu kita standby cepat sedikit supaya acara kita nanti ada waktu yang leluasa pada saat kita bersama-sama membahas tentang materi untuk besok. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya pada hari ini. Mohon maaf kami atas segala kekurangan. Saya sebagai moderator dan juga berkolaborasi tadi dengan Pak Ernal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host atau kepada Bapak John Darmawan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Demikian untuk pelatihan hari ini. Sudah sangat jelas, berarti tugas pertamanya adalah membuat presentasi tentang saya. Kemudian besok ada membuat flyer ya? Untuk besok pengenalan kanvas dulu ya. Flyer. Flyer itu nanti kan harus ada logo JSDI, pandu digital ya. Itu ada asetnya nanti. Ya. Ya, baik. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, izin saya tutup ruangannya.